Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, senior para aktivis dan semua yang hadir pada acara ini, dan yang tidak bisa hadir sebetulnya juga ada menyampaikan pesan bahwa sebagian mereka itu mendukung acara kita ini. Nah, saya tidak banyak menyampaikan apa yang sudah disampaikan Pak Narko dan Pak Said, lalu disampaikan Pak Buhur. Itulah sebetulnya apa yang sedang kita bicarakan hari ini dan bagaimana kita ke depan. Maka yang dalam waktu dekat perlu kita laksanakan adalah deklarasi, dan diharapkan ini bisa kita laksanakan sekitar tanggal 10 atau 12 ya, supaya tidak terlalu jauh dari hari ini. Kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Intinya kita perlu deklarasi siapa kita, kemudian apa agenda kita, kemudian tadi sudah disampaikan sekitar 5 tuntutan kita. Minimal dari 5 itu 2 yang sangat prioritas, yaitu pertama, tangkap dan adili Jokowi, karena sudah ada beberapa menteri yang diperiksa, yang jadi tersangka itu selalu menyebut Jokowi. Mungkin ada 4 orang menteri, ya. Jadi ini sangat kuat dasarnya untuk Jokowi itu ditangkap dan diadili. Jadi karena itu ini harus kita suarakan lewat salah satunya lewat GMKR. Kemudian yang kedua adalah segera makzulkan Gibran. Ini termasuk prioritas. Jadi 2 prioritas utama tuntutan kita. Harapannya kita bisa bacakan pada saat deklarasi. Mudah-mudahan kita semua di sini komited untuk melakukan itu. Siap? Ya. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya kita perlu mengingatkan presiden kita. Tadi kabar yang disampaikan Pak Said itu sangat baik, sangat memberi semangat atau dorongan untuk perjuangan. Nah, yang perlu kita catat adalah presiden kita ini sampai ada yang memanggil presiden omon-omon, ya kan? Itu karena faktanya sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi realisasinya sangat minim. Ya, karena itu mungkin ya kita masih bisa berjalan beriringan. Kalau perlu kita dukung apa yang sedang dijadikan sebagai agenda dari presiden. Tapi kalau akhirnya itu hanya omon-omon, ya saya kira kita siap untuk berhadapan-hadapan. Tadi Pak Pur sudah sebutkan bahwa kita harapkan kalau memang presidennya itu lebih memilih Jokowi, dinasti Jokowi, dan akan menjadikan Gibran menjadi presiden, maka kita akan berhadapan-hadapan. Ini harus diingatkan kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo, perhatikan ini, jangan cuma omon-omon, karena omon-omon Anda sudah terlalu banyak. Tapi bukan berarti kita sekarang mau makar terhadap Anda. Maka sebelum nanti ada people power, buktikanlah omon-omon itu dengan langkah-langkah yang sebetulnya gampang untuk dilaksanakan. Misalnya, pecat yang namanya Kapolri. Sudah 3 kali kita catat secara terbuka, publik sudah tahu membangkangnya Kapolri kepada Presiden Prabowo. Harga dirinya itu diinjak-injak. Kalau saya ingat yang disampaikan Pak Rizal itu ya, ini yang namanya presiden atau mungkin DPR itu di bawah sendal, di bawah sendalnya Kapolri lagi itu posisinya. Ya memang itu disebutkan oligarki ya, tapi bisa saja oligarki itu diganti dengan Listio Sigit sebagai Kapolri. Yang lain misalnya kita harapkan menteri-menteri titipan Jokowi itu segeralah Pak Prabowo reshuffle. Konon sudah beredar banyak berita bahwa reshuffle akan dilakukan tanggal 15 Februari, gitu ya. Nah, kita tunggu di tanggal 15 apa yang dilakukan. Kalau masih mempertahankan, apalagi yang namanya Sigit tetap dipertahankan,
dipertahankan. Ya ini memang pantas juga untuk kita panggil terus di presiden omon-omon gitu ya. Ya, tapi saya tidak mau visi-visi seperti itu. Saya berbesar hati menghargai Pak Prabowo sebagai presiden. Toh saya dulu jadi tim sukses 2019. Ya. Dulu hampir tiap malam itu kita berkantor di Kartanegara 6. Ya, ada Pak Amin, ada Pak Hadi Santoso sebagai ketua tim sukses. Nah, saya di sana hampir tiap malam. Tapi belakangan memang 2024 itu kita berbeda. Tapi saya dulu mendukung Pak Prabowo. Mungkin ya dengan ada sisa-sisa dulu rasa simpati ke Pak Prabowo, kita masih berharap Pak Prabowo itu bisa mewujudkan apa yang menjadi tekadnya, dan untuk itu kita siap untuk berjalan bersama-sama beriringan. Tapi kalau tidak dilakukan, maka kita perlu menyatakan sikap bahwa akhirnya nanti kita akan berhadapan-hadapan. Ini bukan soal ancaman, tapi ini soal bahwa kita perlu bicara bahasa terang, bukan bahasa basi, apalagi sekedar omon-omon. Nah, yang terakhir, saya kira memang kita ini sudah terlalu banyak bikin yang namanya aksi gerakan ya. Saya ingat dulu ada petisi 100, lalu Pak Din pernah mengumpulkan ratusan tokoh di gedung veteran Semanggi ya, lalu terakhir itu ada FPPTNI di Ancol tanggal di April di Kelapa Gading ya, bulan April tahun lalu. Nah, ini semua sebetulnya dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperjuangkan kedaulatan yang intinya berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita melakukan ini juga melalui GMKR. Harapannya ini terus berlanjut dan teman-teman saya kira siap, dan saya dengan panitia itu akan terus menghubungi semua tokoh untuk nanti tercantum namanya dalam kita melakukan deklarasi itu mungkin dalam 10 hari ke depan. Misalnya kita mengundang Pak Din ya, atau Pak Gatot, atau Pak Sri Edi Swasono, kemudian ada Eros Jarot dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti mereka semua berkenan untuk bergabung dengan kita. Dengan begitu nanti ini menjadi salah satu dasar bagaimana supaya kedaulatan itu akhirnya tegak di bumi Indonesia. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arwah Batubara yang sudah menyampaikan penguatan tentang